Halo, kembali di belajar fisika bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggunakan Visual Studio Code with Python untuk membuat program yang akan menampilkan fenomena gerak parabola dua dimensi. Seperti biasa, sebelum kita memulai untuk menulis sebuah program, khususnya pada Visual Studio Code, kita harus melakukan import library yang terdapat pada package Python ke dalam file text atau file note yang akan kita gunakan sebagai wadah penulisan program. Untuk penulisan coding kali ini kita menggunakan dua jenis library yang telah tersedia, yakni yang pertama adalah NumPy dan yang kedua adalah matplotlib.pyplot. Nah, ketika dua program ini atau dua library ini sudah kita masukkan, sudah kita include ke dalam teks atau note yang akan kita gunakan, maka otomatis fungsi-fungsi yang terdapat pada library tersebut akan dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menulis program yang kita inginkan. Baik, pada konteks ini yaitu gerak parabola dua dimensi, kita perlu mengetahui apa saja parameter-parameter yang menyusun persamaan fisika mengenai gerak parabola dua dimensi. Sebagaimana yang telah tertulis di layar, kita perlu untuk menemukan beberapa parameter penting. Yang pertama adalah kecepatan awal objek ya, initial velocity. Di sini initial velocity saya tulis 100 dan satuannya adalah satuan SI atau meter per second. Jadi saya tulis 100 sebagai contoh. Kemudian yang kedua, selain kecepatan awal, kita juga menuliskan sudut tembak atau launch angle, yang mana di sini saya tulis dalam nominal derajat ya, 30 atau 30 derajat seperti itu. Nah, yang ketiga, parameter yang penting untuk dimasukkan adalah parameter konstanta percepatan gravitasi, yakni nilainya 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengubah variabel sudut tembak yang sebelumnya masih dalam bentuk bilangan 30, maka kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk derajat ya dengan menggunakan fungsi NumPy radians. Sehingga di sini sintaksnya adalah launch angle sama dengan fungsi NumPy radians. Kemudian kita connect dengan variabel launch angle yang sebelumnya. Sehingga secara otomatis dia akan mengupdate variabel launch angle dalam bentuk degree atau derajat. Nah, kemudian di sini time ini merupakan variabel waktu yang akan digunakan untuk memetakan posisi objek baik pada sumbu X atau pada sumbu Y. Variable time ini menggunakan fungsi NumPy linspace, yang mana linspace ini digunakan untuk membuat susunan struktur data yang mempunyai interval yang tetap. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa interval pertama atau batas bawah itu 0 dan batas akhirnya atau B itu sama dengan ini persamaannya. 2 kali initial velocity dikali dengan NumPy sin launch angle dibagi dengan gravity atau konstanta gravitasi dengan jumlah poinnya sebesar 50 poin. Nah, lalu setelah time kita definisikan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memetakan atau menggambarkan fungsi posisi objek pada sumbu X ya dengan menggunakan sintaks ini. X sama dengan initial velocity
NP atau NAMPI cost launch angle dikali dengan time. Kalau misal dalam persamaan analitik, X itu merupakan V0 cos theta dikali dengan waktu ya. Nah, untuk sumbu Y, persamaannya hampir mirip, yakni V0 atau initial velocity dikali dengan sin theta launch angle dikali dengan waktu dikurang dengan setengah GT kuadrat ya. Setengah konstanta gravitasi dikali dengan waktu kuadrat. Nah, karena ini merupakan gerak parabola 2 dimensi, kita tidak memerlukan sumbu Z. Kita hanya meninjau pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga sumbu Z kita dapat tulis dengan nominal 0. Nah, lalu untuk menggambarkan plot yang akan menunjukkan fenomena gerak parabola 2 dimensi, kita perlu menuliskan sebuah persamaan fitting dengan sintaks seperti ini. Persamaan sama dengan NAMPI polyfit untuk X dan Y dengan konstantanya bernilai 2. X ini merupakan besar posisi X untuk setiap waktu dan Y adalah besar posisi Y untuk setiap waktu. 2 ini merupakan ordenya, sehingga polyfit untuk konstanta 2 itu adalah orde persamaan polinomial, fitting polinomial orde kedua. Nah, karena di sini yang sudah saya sebut kita memetakan dalam citra atau gambar 2 dimensi, di sini kita juga menambahkan fungsi NAMPI poly one dimension. Yang nantinya agar nanti setelah diplotkan menggunakan library matplotlib, kita dapat melihat gambarnya dalam bentuk 2 dimensi. Nah, yang terakhir, kita akan menentukan titik-titik yang ada di sumbu X sebagai patokan atau sebagai lokasi setiap variabel yang telah kita tentukan. Nantinya X dan Y, baik X dan Y, itu akan dipetakan di dalam sumbu X ini ya. Yang mana sintaksnya adalah sumbu X sama dengan NAMPI arrange. Arrange ini juga merupakan salah satu function untuk membentuk susunan data dengan interval yang nilainya tertentu dapat kita tentukan. Sehingga dari sini batas bawahnya A itu sama dengan 0, batas atasnya B itu sama dengan ini. Initial velocity pangkat 2 dikali dengan 6pi sin 2 dikali launch angle sudut tembak dibagi dengan gravity, dan di sini adalah bernilai 1. 1 ini merupakan intervalnya, interval antara satu titik dengan titik lainnya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan fungsi plot mulai dari PLT scatter, yakni jenis plotnya. Scatter ini grafik ini ya, grafik sebaran, yang mana kita plot variabel X dan variabel Y dengan ukuran titik size titiknya dot size itu bernilai 10 dan warnanya itu merah. Nah, selanjutnya kita menuliskan title, jangan lupa judul dengan menggunakan sintak matematis yakni dolar, kemudian kurung siku dan kurung kurawa untuk kecepatan 100 meter per detik, kemudian warna tulisannya itu merah. Dan jangan lupa selanjutnya memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X labelnya itu distance, jarak. Untuk sumbu Y labelnya itu tinggi atau height. Kemudian tetapkan batas bawah dan batas atas pada sumbu X dan Y. Sumbu X mempunyai batas bawah 0 dan batas atas itu 1000 meter. Sedangkan kalau untuk sumbu Y, batas bawahnya 0 meter, batas atasnya 200 meter. Setelah itu selesai, kemudian kita plotkan secara keseluruhan antara sumbu X atau posisi masing-masing variabel dengan fungsi polinomial satu dimensi yang sebelumnya telah kita tetapkan di sintaks yang di bagian atas ya. Kemudian jangan lupa untuk menulis label, trajectory atau lintasan, kemudian gambar
kemudian warna, warna, kemudian lebar garis dan lebar titik, dan selanjutnya jangan lupa memberikan legenda. Nah, setelah ini semua selesai, kita dapat melakukan run pada file yang sudah kita tulis. Setelah kita melakukan run, tunggu sesaat. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Mengapa terdapat 3 jenis grafik yang berbeda? Karena saya menggunakan 3 jenis input yang berbeda. Jadi bisa dilihat di awal saya menggunakan input 100 meter per detik. Kemudian kedua saya menggunakan input 110 per detik. 110 meter per detik. Kemudian input ketiga saya menggunakan 120 meter per detik. Untuk setiap input yang berbeda, maka hasilnya dapat dilihat bahwa dari sini lintasan yang terbentuk juga berbeda, tidak serupa ya, seperti itu. Namun pada kasus ini ketiganya mempunyai sudut tembak yang sama, yakni 30 derajat. Kita juga dapat membedakan masing-masing input dengan memvariasikan jenis ataupun variabel yang lain. Untuk sudut tembak, kita coba 40 derajat, input pertama. Kemudian input kedua kita coba 50 derajat. Dan input ketiga kita coba 60 derajat. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan ternyata hasilnya sangat jauh berbeda ya. Dapat dilihat bahwa untuk 3 jenis input sudut tembak yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda, plotnya berbeda. Nah, dari sini kita dapat menyesuaikan unsur-unsur parameter yang lain agar dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, mungkin sampai sini perjumpaan kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin saling bekerja sama untuk membuat coding yang baru atau yang lebih inovatif, yang lebih modern mengenai fenomena gerak parabola 2 dimensi, bisa didiskusikan di kolom komentar. Untuk listing code atau note-nya akan saya cantumkan di deskripsi video, dan jangan lupa untuk memberikan like, karena like sangat berharga bagi kami dan kelangsungan kanal ini. Sekian, terima kasih telah belajar fisika bersama.